Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Albiska, NIM B1B1222055, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Yang pertama yaitu latar belakang investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan, manfaat pada masa datang. Jadi, investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semulanya. Selanjutnya yaitu kriteria investasi. Investasi secara etimologi, investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam uang atau modal. Dengan kata lain, pengertian dari investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi. Jenis-jenis investasi. 1. Investasi berdasarkan asetnya. Yang kedua, financial asset merupakan dokumen klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama yaitu investasi autonomus, investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan. Yang kedua yaitu investasi iklut, investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan pemerintah barang atau jasa. Yang ketiga, jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama yaitu bersumber dari modal asing, dan yang kedua yaitu bersumber dari modal dalam negeri. Selanjutnya yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Analisis biaya manfaat cost benefit analysis adalah proses penghitung dan membandingkan perkiraan biaya dengan manfaat peluang yang menjadi acuan penting dalam pembuatan keputusan. Terkadang nilai ini direpresentasikan sebagai rasio. Yang dimaksud dengan cost di sini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan tersebut, sementara benefit adalah keuntungan yang bisa diperoleh. Selanjutnya yaitu mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Cara menghitung cost benefit analysis, analisis biaya manfaat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Cost benefit analysis adalah suatu analisis yang membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan menguntungkan. Oleh karena itu, agar dapat membuat CBA yang baik, maka perusahaan harus mengetahui cara menghitung cost benefit analysis atau CBA agar mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut ini beberapa tahapan dan cara kerja dari cost benefit analysis adalah: yang pertama yaitu susun kerangka perencanaan. Yang kedua, mengidentifikasi biaya dan manfaat. Yang ketiga, tetapkan besaran dana pada anggaran. Dan yang terakhir yaitu menghitung dan membandingkan total nilai biaya dan manfaat. Macam manfaat dan mengukur manfaat suatu proyek. Berdasarkan pengertian di atas, analisis cost benefit menawarkan banyak manfaat bagi perusahaan. Oleh sebab itu, pelaku usaha atau pimpinan perusahaan atau mempertimbangkan untuk menetapkan proses ini demi memajukan perusahaan dan meminimalisir potensi kerugian. Ada banyak perusahaan besar dan juga bisnis startup yang telah membuktikan efektivitas dari cost benefit analysis atau CBA tersebut. Kira-kira apa saja manfaatnya? Simak ulasan di bawah ini yuk. Yang pertama yaitu membantu perusahaan pada pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan data. Yang kedua, memudahkan tim manajemen perusahaan dalam membuat keputusan bisnis. Dan yang ketiga, membantu perusahaan dalam merumuskan upaya preventif.
Yang keempat, membuka kesempatan tinggi untuk menemukan biaya dan manfaat tersembunyi. Mendorong perubahan untuk memberikan competitive advantage seperti kemudahan dalam melakukan analisis pesaing. Yang selanjutnya, mencegah terjadinya kerugian, meningkatkan ROI return atau investment pendapat bisnis dan juga profit, serta mendukung kenaikan enterprise volume secara keseluruhan. Mengenal dan mengukur biaya proyek. Bagi Anda yang berencana menerapkan perhitungan CBA, maka wajib memahami langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, menyusun kerangka analisis dari cost benefit analysis. Pertama-tama, Anda bisa membuat kerangka CBA terlebih dahulu. Setiap perusahaan tentunya punya spesifikasi yang tidak sama, sehingga kerangkanya pun akan berbeda-beda. Oleh sebab itu, buat identifikasi tujuan untuk memulainya. Hal ini mencakup daftar yang telah menjadi juga pembuatan target selanjutnya. Anda bisa memilih matriks untuk analisis benefit cost dengan menentukan sebuah nilai dari biaya dan manfaat yang dimiliki dengan nominal uang. Tujuannya adalah menentukan jumlah alokasi biaya yang harus keluar dan disesuaikan dengan manfaat yang akan didapat. Yang kedua yaitu membuat identifikasi biaya dan manfaat. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi biaya serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh dengan merinci daftar biaya dan daftar manfaatnya. Yang ketiga, menghitung dan membandingkan total nilai biaya dan manfaat. Tahap terakhir yaitu melakukan perhitungan dan perbandingan dari total biaya dan manfaat. Apabila jumlah manfaat lebih dari jumlah biaya, artinya proyek tersebut sangat potensial. Namun jika jumlah biaya lebih tinggi dari jumlah manfaat, maka proyek tersebut perlu dievaluasi lagi. Menentukan waktu dan bunga diskonto. Diskonto obligasi adalah jenis obligasi yang diperdagangkan dengan harga nominal yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya diberikan kepada investor meskipun membeli. Dengan harga diskon, investor dapat menerima par value atau nilai pokok surat utang secara penuh di masa jatuh tempo. Nah, investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari kupon yang diberikan penerbit dalam periode tertentu. Investor individu atau institusi tertentu bisa membeli atau menjual jenis obligasi ini. Namun ada ketentuan khusus terkait pembeli dan penjual diskon bond bagi investor institusi. Analisis risiko. Risiko dalam proyek adalah segala hal yang memiliki pengaruh terhadap timeline proyek, performance, maupun budget. Sedangkan manajemen risiko dalam manajemen proyek merupakan proses identifikasi dan analisis potensi risiko sebelum proyek dijalankan, dan membuat perencanaan untuk mitigasi atau pencegahan terjadinya risiko tersebut agar proyek dapat diselesaikan secara sesuai dengan tujuan. Menurut organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal yang membuat tidak pasti apakah mereka akan mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi di atas, investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi bisa berupa penanaman uang atau modal pada perusahaan atau proyek. Ada dua jenis investasi, yaitu investasi pada aset real seperti pembelian aset produktif, dan investasi pada aset finansial. Investasi membantu perusahaan mengelola kasnya, memperkuat posisi keuangan, dan bisa menjadi dasar penilaian kinerja perusahaan bagi beberapa perusahaannya. Investasi juga bisa digunakan untuk mempererat
hubungan bisnis atau mencari keuntungan dalam perdagangan, maupun juga investasi tetap menjadi faktor penting dalam menentukan posisi keuangan suatu perusahaan.